Shalom sahabat Kristus yang setia. Besok Jumat Agung 2 April 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Kebaktian akan dilaksanakan secara online via YouTube GKI Tumapel jam 5 sore. Sahabat bisa mempersiapkan sepotong kecil roti tawar dan sedikit air anggur atau air teh tawar atau air putih. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Di malam yang dingin itu, aku berlutut dan berdoa. Aku sangat bersedih dan menderita. Hatiku hancur, seperti mau mati rasanya. Kegelisahan, kegentaran menyelimutiku. Semua nikmat segala rupa telah kuberikan. Tidak ada lagi darah yang tersisa di hatiku, termasuk hati yang rela ditombak. Bukankah ini kesetiaan terdalam yang pernah ada? Bukankah ini cinta yang sesungguhnya? Hai manusia, inilah kasih tiada tara yang harus kau pahami. Kasih sejati yang tulus tidak bersyarat. Bukan hanya kata-kata, namun aksi nyata. Seperti pelukan kekasih yang hangat menembus jiwa. Mari, dengarkan aku, pahamilah aku. Suci, 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 jiwa
suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Sahabat Kristus, kebaktian Kamis Putih ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Sahabat Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan doa secara litani. Mari kita berdoa. Pada minggu sengsara ini ya Tuhan, Kami ingin menghayati pergumulan-Mu ketika Engkau menuju Bukit Golgota. jamahlah hati dan akal budi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami menghayati setiap peristiwa yang Engkau alami, supaya kami mengerti keagungan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya kasih yang merangkulku, menghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertamamu nilai. Cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remah, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Shalom sahabat semua, saya Dika. Sahabat semua pasti tahu saya. Semenjak kecil, saya sudah bersekolah minggu di sini. Setiap hari Minggu, saya tidak pernah absen bergereja di tempat ini. Semua acara persekutuan, pelayanan, PA, dan sebagainya selalu saya ikuti. Saya juga aktif di pelayanan, kepengurusan komisi, dan paduan suara. Meskipun sekarang sedang pandemi, saya tidak pernah absen di kegiatan gereja. Semua kegiatan selalu saya ikuti. Setiap malam, saya ikut doa malam. Setiap hari Kamis, saya juga ikut doa pagi. Kurang apa coba? Wah, sudah jam 6. Wah, waktunya ikut PA malam bersama Pak Agus. Saya tinggal dulu ya. Sampai ketemu nanti. Aduh, sudah 2 hari kerjaan gak selesai-selesai.
Mentang-mentang bos maunya kerjaan disuruh cepet-cepet. Nggak tahu apa pegawainya sudah capek kebanyakan kerjaan. Lagi ini. Halo. Iya. Apa? Kan saya sudah bilang laporannya harus saya terima di meja saya pagi ini. Kamu tuh gimana sih kerjanya? Saya nanti siang itu mau ketemu sama rekanan saya. Udah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya sesegera mungkin kamu kirim laporan saya ke email saya sekarang. Iya, saya nggak mau banyak alasan ya. Iya, segera ya. Punya anak buah satu aja nggak becus. Halo bro, apa kabar? Gimana ntar malam? Jadi party kita? Jadi bro, gasken. Jangan lupa ya, cewek-cewek ajakin sekalian. Iya bro, sip. Sampai ketemu ntar malam ya. Dah. Halo, selamat siang Pak Dika. Bisa ke ruangan saya sebentar? Iya, saya tunggu ya. Halo sahabat, saya baru kena PHK. Iya, PHK. Kok bisa? Ya tanya tuh sama bos saya. Semua deadline perusahaan sudah saya ikuti. Saya juga nggak pernah bikin malu perusahaan. Tapi saya di PHK. Karena saya hancur. Kenapa ya Tuhan? Saya rajin ikut gereja, saya rajin ikut pelayanan, semua kegiatan gereja saya ikuti. Tetapi kenapa saya harus mengalami semua ini ya Tuhan? Apa salah saya Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi saya. Saya juga mengasihi Tuhan. Tapi kenapa gini ya Tuhan? Apa Tuhan udah gak peduli sama saya? Lalu untuk apa Tuhan saya rajin gereja, rajin pelayanan? Kenapa ya Tuhan? Apa? Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan dari Lukas 22 ayat 54 hingga 62. Lukas 22 ayat 54 hingga 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia.
Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kamu katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah Anda memperhatikan orang yang menjual emasnya ke toko emas? Apa yang dilakukan oleh pemilik toko itu? Dia tidak serta-merta percaya bahwa itu emas walaupun ada suratnya, tetapi dia akan membawa emas kita itu untuk ditetesi cairan tertentu untuk melihat reaksinya, dan ia tahu itu emas yang asli atau palsu. Begitu pula ketika Anda bertukar mata uang asing, Anda membawa mata uang asing itu dengan teliti dan hati-hati, tidak ada robekan, tidak ada lipatan, dan tidak dengan serta-merta pemilik tokonya mempercayai. Dia akan mengambil uang Anda, menaruhnya di cahaya yang keluar dari alat tertentu, dan dia akhirnya tahu ini asli atau bukan. Ya, emas diuji keasliannya dengan metode tertentu. Lembaran uang diuji keasliannya dengan metode tertentu. Begitu pula dengan iman atau percaya kepada Kristus yang dengan mudah kita akan ungkapkan secara lisan. Dalam penuturan lisan, dalam berbagai status yang kita tulis, sangat mudah untuk mengatakan, "Saya murid Kristus, saya orang Kristen, saya cinta Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan, apapun yang terjadi saya tetap setia kepada Tuhan." Mudah membuat pengakuan verbal seperti ini, bukan? Dan di dalam catatan Alkitab, seorang rasul, murid yang terdekat dengan Kristus pernah membuat pengakuan verbal seperti ini. "Seandainya semua orang pun meninggalkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau." Membuat pengakuan verbal atas iman kita itu mudah. Semudah Petrus mengungkapkannya dan Yesus mengingatkannya, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan itu yang terjadi bukan di dalam kehidupan Petrus, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia mengikuti Yesus dan orang-orang yang ada bersamanya mulai bertanya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api lalu berkata, "Orang ini juga bersama-sama dengan dia." Ditanya seorang perempuan, hamba perempuan, Petrus menyangkal, "Bukan, aku tidak kenal dia." Lalu orang lain berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Dia berkata lagi, "Bukan, aku tidak." Dan sejam kemudian datang orang lain yang berkata, "Sungguh orang ini bersama-sama dengan dia sebab dia orang Galilea." Petrus kembali menjawab, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Saudara, mengapa Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid Kristus, bahwa dia adalah pengikut Kristus?
Apalagi selain rasa takut, saudara-saudara. Rasa takut bahwa dia akan kehilangan nyawanya, sama seperti Kristus ditangkap oleh para prajurit itu. Rasa takut selalu menyebabkan orang berpikir tentang dirinya sendiri, tentang egonya sendiri, dan tidak memikirkan hal yang lain, termasuk komitmen yang dikatakan. Dan komitmen itu terbukti palsu, bukan, saudara? Di tengah ujian yang datang dari 3 orang itu, Petrus tidak lolos ujian, bukan? Pengakuan verbalnya tidak bisa dibuktikan di dalam realita kehidupan yang terjadi, bukan? Dia menyelamatkan dirinya dan menyangkali kalau ia mengenal Kristus. Alkitab mencatat satu hal yang indah dan menarik, saudara-saudara. Dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi Tuhan Yesus berpaling dan memandang Petrus. Tatapan yang cukup untuk mengingatkan apa yang Yesus telah katakan. Sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkali aku. Dan hasil dari tatapan itu, Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. Tiap kali kita membaca kisah ini, mungkin kita bisa merasa heran, Petrus yang pemberani itu, yang pernah berjalan di atas air itu, menjadi kecut nyalinya ketika nyawanya terancam. Petrus yang perkataannya selalu menggelegar penuh kepercayaan diri itu, kini menciut di dalam ketakutannya. Ya, dia tidak lolos ujian kesetiaan. Tetapi sebelum kita menghakimi Petrus, mengarahkan telunjuk kepadanya, mari kita periksa diri kita. Apakah kita juga lolos dari ujian kesetiaan yang terjadi di dalam hidup ini? Ketika kita sulit secara ekonomi, tidak punya uang, lalu orang menyodorkan pekerjaan tertentu yang kita tahu ada banyak pelanggaran di dalamnya, ada banyak dosa di dalamnya. Apakah kita berkata tidak? Atau diam-diam kita berkata iya, sambil berkata Tuhan pasti tahu kesulitanku. Ketika kita diuji dengan harta, apakah kita masih setia? Lalu bagaimana dengan sakit penyakit yang kita alami? Ketika seseorang berkata, udah minum ini aja, sudah didoakan oleh orang pintar itu, toh kamu didoakan di gereja oleh pendetamu yang gak sembuh-sembuh malah tambah parah. Akankah kita meraih gelas itu dan berkata, yang penting aku sembuh? Ketika Anda tahu Anda harus mencari pasangan hidup dari yang seiman, tetapi kemudian ada orang yang berbeda keyakinan, yang sangat Anda rasakan mencintai Anda dan mengajak Anda untuk bertukar keyakinan, akankah Anda menolak godaan itu? Ketika kita dikecewakan dengan hidup, doa-doa kita gak terjawab, orang-orang tercinta meninggalkan kita, masihkah kita berdiri setia di depan Kristus itu? Kata selalu mudah untuk diucapkan. Pengakuan iman secara verbal, siapapun bisa melakukannya. Tetapi iman akan diuji oleh ujian-ujian kehidupan. Petrus menyangkali Yesus, Yesus menatap matanya dan Petrus menjadi sedih. Dan sekarang pandangan mata Kristus yang sama diarahkan kepada kita. Apakah kita lulus ujian kesetiaan?
Apakah kita lulus ujian untuk tetap setia walau bergumul secara ekonomi, secara kesehatan, di tengah begitu banyak masalah yang ada? Jika seperti Petrus, Anda tertunduk dan berkata, "Aku tidak lolos ujian, ampuni aku ya Tuhan." Kristus di dalam kesabarannya akan menjumpai Anda dan membangkitkan kembali. Jangan sampai perasaan gagal, tidak lolos ujian kesetiaan itu membuat kita putus asa, dipenuhi rasa bersalah, dan seperti Yudas kita berlari keluar dan mengakhiri kehidupan kita. Di Kamis Putih ini kita diingatkan, kita nggak lebih baik dari Petrus. Kadangkala kita menyangkalinya demi keuntungan. Kadangkala kita menyangkalinya demi pemuasan hawa nafsu. Kadangkala kita menyangkalinya demi mendapatkan impian kita. Kita merasa bersalah dan bersedih. Tetapi jangan lupa, walaupun kita gagal, walaupun dunia menertawakan kita, walaupun orang lain berkata, "Palsu kamu, ngomong doang, gak bisa ngelakuin, tinggalin aja sekalian Tuhanmu." Di tengah penghakiman orang, bahkan penghakiman kita sendiri, anugerah Kristus terus dinyatakan kepadamu. Pandanglah Dia, belas kasihannya, dan bukan ketidaklayakan atau kegagalanmu. Jangan biarkan kegagalanmu, ketidaklayakanmu menghancurkan hidupmu seperti yang terjadi dalam diri Yudas. Tetapi biarkan anugerah Tuhan menyapamu kembali. Seperti Petrus yang dipulihkan dan tegak berdiri. Mari kita berdoa. Dalam banyak hal Tuhan, kami bukan orang yang lolos ujian itu. Kami jatuh dalam hawa nafsu, kami jatuh dalam keuntungan, kami jatuh di dalam pementingan diri sendiri dan mengabaikan begitu banyak hal. Dan kami tahu Engkau menatap kami. Makin hancur hati kami. Namun kami tidak ingin dengan kehancuran ini berlari keluar dan mengakhiri kehidupan kami seperti Yudas. Kami mohon anugerah-Mu menyapa kami. Anugerah yang sama yang menyapa Petrus yang sudah gagal. Anugerah yang sama yang menyebabkan Petrus dapat berdiri tegak dan menjadi pemberita firman-Mu. Itu yang kami harapkan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKI Tumapel agar selalu taat mengikuti tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan beraktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam melayani keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit,
sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan. Berikanlah jalan keluar untuk mengatasi persoalan mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang pengasih, kami ingin berdoa untuk wabah virus COVID-19 yang tengah terjadi. Kami mohon agar pandemi ini segera usai, dan Tuhan juga turut memberi kesembuhan bagi para pasien COVID-19. Kami juga turut mohon agar Tuhan selalu menyertai tenaga medis dan profesi lainnya yang berada di garda terdepan agar dapat melakukan tugas dengan baik dan tidak turut tertular virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang pengasih, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu membimbing dan menyertai mereka, agar mereka dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia. Demikianlah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku
Pergilah dan beritakanlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan telah menebus dosa manusia. Syukur kepada Allah. Arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana, 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 Amin. Hosana, 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 Amin. Hosana, 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 Amin. Hosana, Hosana, Hosana,